Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asad STH MPD. Perkenalkan, nama saya Dewinda Kusumawati dari kelas R8B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata gabungan, yaitu kata demos dan kata kratos, yang mengandung arti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain pada segi politik, mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu dipilih secara langsung ataupun tidak langsung, dengan perwakilan yang dipilih lewat pemilu secara bebas untuk sarana kontrol yang efektif. Dalam pandangan Islam, terdapat pendapat tentang demokrasi terhadap perbedaan pandangan, seperti Al-Maududi. Beliau menolak dengan tegas akan demokrasi. Dalam pandangan Al-Maududi, demokrasi itu memberikan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat dan tidak dikenal dalam Islam. Demokrasi cenderung sekuler yang merupakan hasil buatan manusia. Sedangkan menurut Muhammad Imara, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi barat, secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam Islam memakai sistem syura, yang berarti kekuasaan adalah milik Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kriteria dan syarat kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah proses aktivitas yang tujuannya untuk mempengaruhi orang lain supaya bisa diarahkan dengan aturan-aturan agama. Kepemimpinan Islam tidak lepas dari sumber hukum Islam primer, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, maupun sumber hukum Islam sekunder. Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai kriteria khusus supaya bisa dicalonkan sebagai pemimpin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada akidah. Syarat pemimpin yang satu akidah, yaitu tujuannya adalah supaya membawa kemaslahatan bagi kaum muslim. Yang kedua itu ada mukhalaf. Adapun syarat mukhalaf ini bertujuan untuk pemimpin mampu mengatasi permasalahan rakyat, tidak sah mengangkat pemimpin dari kalangan anak-anak ataupun orang gila. Yang ketiga itu ada merdeka. Tujuan syarat merdeka ini adalah supaya pemimpin dapat mencurahkan waktunya dalam melayani dan pemimpin yang disegani. Selanjutnya itu ada laki-laki. Tujuan syarat laki-laki adalah supaya dapat mencurahkan waktu dan dapat berhubungan dengan para lelaki dalam membahas dan menyelesaikan tugas-tugas dengan hasil yang menguntungkan negara dan tidak merugikan negara. Yang keenam itu ada adil. Yang ketujuh itu berpengetahuan luas. Arti yang sebenarnya yaitu pemimpin harus mengetahui hukum-hukum tentang agama dengan harapan nantinya mampu mengajarkan kepada rakyatnya dan tidak memutuskan perkara dengan plan. Yang selanjutnya itu ada berani. Berani di sini adalah hatinya kuat ketika tertimpa musibah. Selanjutnya itu yang kesembilan ada mempunyai pemikiran yang berilian. Syarat ini bagi pemimpin gunanya untuk bisa mengatur rakyat dengan strategi yang jitu dan mampu mengatasi masalah-masalah keduniaan dengan baik. Selanjutnya itu ada sejahtera panca indera. Sejahtera panca indera akan membawa pemimpin bisa berinteraksi dengan rakyatnya dengan mudah dan cepat. Selanjutnya itu ada penegakan hukum. Penegakan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan atau al-adal. Penegakan hukum adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis. Ia bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga negara untuk memastikan bahwa norma dan keadilan hidup dalam praktik sehari-hari. Penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan serta didukung oleh semua elemen sistem hukum secara simultan. Adapun prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam. Penegakan hukum dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada amanah dalam penegakan hukum. Hakim dan aparat penegak hukum
dipandang sebagai penerima amanah yang mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus mampu menjaga amanah dengan memberikan hukum yang adil bagi para pencari keadilan. Yang selanjutnya itu ada kesamaan di depan hukum. Dalam Islam tidak ada perbedaan perlakuan di hadapan hukum berdasarkan latar belakang seseorang. Yang selanjutnya itu ada keadilan prosedural dan substansial. Penegakan hukum tidak hanya menurut keadilan dalam keputusan atau substansial, tetapi juga dalam proses prosedural. Yang selanjutnya itu ada transparansi dan akuntabilitas dalam dunia peradilan Islam. Prinsip-prinsip ini seperti transparansi dan akuntabilitas sangat dijunjung tinggi. Hal ini sejalan dengan asas-asas yang menuntut pemerintahan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan sebagai penegakan hukum. Keadilan merupakan asas kepemimpinan sekaligus fondasi penegakan hukum Islam. Sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat agar yang lemah dapat mengambil haknya dan yang kuat tidak merampas hak dari yang lemah. Artinya seluruh syariat yang datang dari Allah mewajibkan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, hakim dan perangkat pemerintahan wajib melestarikan keadilan sebagai hak-hak masyarakat dan masyarakat dapat terpenuhi. Selain menjamin keadilan, hakikat penegakan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan menjaga kepastian hukum. Demokrasi dalam Islam diterima secara selektif dengan menjadikan syura sebagai pengambilan keputusan dan akidah sebagai garis merah, karena kedaulatan tertinggi adalah milik Allah.